Sudah makrifat tak wajib sholat. Allah tak butuh pada sholatmu. Nah, ternyata ajaran semacam ini masih ada di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah ternyata ajaran semacam ini tumbuh subur. Nah, baru tadi malam kami Al-Fakir Ta'alim didatangi oleh beberapa orang yang menanyakan bagaimana caranya menghadapi suatu ajaran yang mengajarkan ma'rifat. Kalau sudah mencapai maqam ma'rifat, maka seluruh anggotanya sudah tidak diwajibkan sholat lagi. Kemudian orang-orang yang datang ke rumah kami minta penjelasan bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang semacam itu, karena khawatir kalau anak-anaknya, keluarganya akan teracuni dengan ajaran ma'rifat yang tidak wajib sholat. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Ta'alim sekaligus akan memberikan penjelasan cara menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran ma'rifat tak wajib sholat. Karena kami sendiri tatkala di Kalimantan Timur itu banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan sudah ma'rifat, sudah mengajarkan ma'rifatullah sehingga seluruh jamaahnya sudah tidak diwajibkan sholat fardu 5 waktu lagi. Nah, alhamdulillah setelah berdebat dengan kami, ajarannya bubar nih. Lalu bagaimana trik menjawab ajaran yang mengajarkan ajaran ma'rifat sudah tidak wajib sholat? Karena Allah tak butuh pada sholatmu. Nah, ini kalimat terakhir ini benar, Allah tak butuh sholat. Jadi begini nih, ajaran sesat seperti ini ada di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya ada di Jawa, di Sunda, di Kalimantan banyak, di Sumatera banyak, di mana-mana, bahkan di seluruh dunia ada. Oleh sebab itulah ingat-ingat video ini, nanti cara bagaimana menjawabnya. Dan jawabannya insya Allah jitu, langsung memukul telak. Jadi ajaran ini tidak hanya di Indonesia ya, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Karena ajaran semacam ini salah memahami makna ajaran wihdatul wujud. Ada ajaran wihdatul wujud yaitu al-halaj. Tetapi al-halaj itu sebenarnya hakikinya tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang awam. Atau di dalam ajaran di Jawa, Syekh Siti Jenar katanya manunggaling kawula Gusti. Lah manunggaling kawula Gusti ini juga disalahfahami oleh para pengikutnya Syekh Siti Jenar. Jadi mereka para pengikut-pengikutnya itulah yang salah faham. Karena ajaran wihdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti adalah ajaran bersatunya hamba dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Gusti, dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga manusia mampu merasakan betapa agungnya Zat Sang Maha Pencipta, Zat Sang Maha Satu, Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada yang kelihatan kecuali hanya Allah. Jadi kalau orang sudah wahdatul wujud, enggak ada yang kelihatan kecuali wujudnya hanya Allah. Hanya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Nanti akan muncul la ilaha illa ana. Ini adalah persatuan hamba dengan Sang Maha Pencipta. Hanya Allah lah yang wujud, yang nampak. Nah, orang yang merasakan keagungan Allah, maka raga, sukma dan nyawanya, karena manusia itu ada raga, ada sukma, ada nyawa. Raga ini adalah badan kita, sukma adalah nafsu penggerak kita, nyawa adalah roh yang menyebabkan hidup. Jadi di dalam manusia itu ada raga, ada sukma dan nyawa. Semuanya ini selalu butuh dekat dengan Allah. Jadi yang butuh dekat dengan Allah bukan hanya raga, bukan hanya sukma, bukan hanya nyawa, tetapi tiga-tiganya selalu butuh dekat dengan Allah. Sehingga ia akan rajin sholat. Jadi orang yang butuh dekat kepada Allah itu justru akan rajin sholat. Sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah, berzikir dan berdoa setiap saat. Mengapa?
Karena ia faham dan sadar betul bahwa Allah tidak butuh sholat dari semua makhluk. Jadi Allah itu nggak butuh sholat dari semua makhluk. Namun semua makhluklah yang butuh sholat untuk mendekat kepadanya. Jadi ingat nih ya, Allah nggak butuh sholat siapapun. Kalau seandainya seluruh makhluk ini, seluruh makhluk baik jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk ini seandainya misalnya bejat semua, ahli maksiat semua, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha segala-galanya, nggak akan mengurangi sifat-sifat keagungannya Allah. Jadi seluruh makhluk seandainya bukan hanya manusia ini, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh binatang, seluruh makhluk apapun, kalau seandainya bejat semua, nggak ada yang menyembah Allah sama sekali, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha esa, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha besar, nggak akan mengurangi sifat keagungan Allah. Nah, manusia yang tidak mau sholat adalah makhluk yang paling sombong. Sekali lagi, manusia yang tidak mau sholat adalah makhluk yang paling sombong dan paling dolim. Paling dolim aniaya. Mengapa? Karena kepalanya tidak mau sujud. Dolim dan sombong. Kepalanya nggak mau sujud, nggak mau tunduk. Kemudian telapak tangannya nggak mau sujud, lututnya nggak mau sujud, raga sukma nyawanya tidak mau sujud kepada Allah. Inilah manusia yang paling sombong. Manusia yang paling sombong, manusia yang paling dolim. Dan dia menuduh bahwa Allah butuh pada sholatnya. Jadi kalau orang yang tidak mau sholat itu orang yang paling sombong, orang yang paling dolim. Mengapa dia sombong? Nah, karena dia akan menyaingi Allah. Bahkan menyaingi Allah, Allah disaingi. Ini kan inginnya dia disembah, dia tidak mau menyembah. Coba bayangkan, makhluk yang paling sombong, padahal beda antara makhluk dan khalik. Khalik adalah sang pencipta, sedangkan manusia tetap makhluk ciptaan. Nah, hati kita tatkala wahdatul wujud, justru kita butuh adanya media. Sholat itu media, tawasul, wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau ada ajaran ma'rifat tidak wajib sholat, Allah tidak butuh sholatmu, memang benar, Allah nggak butuh sholat. Andalah yang butuh sholat, kitalah yang butuh sholat. Allah nggak butuh, kita yang butuh. Oleh sebab itulah manusia yang tidak mau sholat itu manusia yang paling sombong, manusia yang paling dolim, karena dia telah menganiaya raga sukma nyawanya sendiri, dan dia sombong ingin menyaingi Allah Jalla Jalaluh. Inilah jawabannya, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.